Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, kembali saya akan meluruskan ceramah Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan yang mendefinisikan terkait apa itu keramat ternyata tidak sesuai dengan definisi yang telah didefinisikan oleh para ulama. Sehingga dari kekeliruan Pak Lutfi bin Yahya dalam menjelaskan terkait keramat ini, saya tertarik untuk meluruskan agar ceramah yang sudah sangat lama ini tidak menjadikan pemahaman yang salah kepada seluruh penonton video Pak Lutfi bin Yahya tersebut. Namun seperti apa definisi yang salah dari Pak Lutfi bin Yahya? Nanti akan saya tampilkan cuplikan videonya. Tapi sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya sekitar 1 menit. Penonton bisa simak baik-baik video yang akan saya tayangkan berikut ini. Dan mukjizat itu sendiri untuk menunjukkan risalah, apa yang mendapat tugas menjadi utusan Allah untuk menghadapi orang atau kaum kelompok yang tidak percaya, minta tanda bukti atas risalahnya, maka mukjizat itu dikeluarkan. Adapun karomah berbeda. Karomah itu berangkat dari orang yang tidak baik, akhirnya taubatan nasuha, diterima taubatnya, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi ibadillah salihin min awliyaillah. Disitulah diberi karomah oleh Allah Ta'ala. Perbedaan di sini jauh. Dalam video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Lutfi menjelaskan terkait apa itu mukjizat dan apa itu keramat. Kurang lebih Pak Lutfi menyatakan seperti ini. Dan mukjizat itu sendiri untuk menunjukkan risalah, apa yang dapat tugas menjadi utusan Allah untuk menghadapi orang atau kaum kelompok yang tidak percaya, minta tanda bukti atas risalahnya, maka mukjizat itu ditampakkan. Nah, kemudian Pak Lutfi menjelaskan terkait definisi keramat. Jadi keramat menurut Pak Lutfi bin Yahya adalah karomah itu berangkat dari orang yang tidak baik, akhirnya taubatan nasuha, diterima taubatnya, kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi ibadillahis sholihin atau hamba yang soleh, min auliyaillah, dari para golongan walinya Allah. Disitulah diberi karomah oleh Allah Ta'ala. Perbedaan antara keramat dan mukjizat di situ. Itu kata Pak Lutfi bin Yahya. Jadi disinilah letak kesalahan Pak Lutfi bin Yahya dalam mendefinisikan terkait keramat. Karena menurut Pak Lutfi bin Yahya, bahwa keramat itu berangkat dari orang yang tidak baik. Kemudian orang yang tidak baik itu akhirnya taubatan nasuha. Kemudian taubatnya diterima dan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi ibadillahis sholihin, menjadi hamba yang soleh, dan menjadi walinya Allah. Ini definisi ini keliru.
Definisi ini sangat keliru. Kenapa saya katakan keliru? Jika kita mengikuti definisi dari Pak Lutfi bin Yahya bahwa keramat itu berangkatnya dari orang yang tidak baik, ini seakan-akan bahwa seluruh wali Allah itu berawal dari orang yang tidak baik. Kemudian tobat, kemudian tobatnya diterima dan diangkat sebagai wali Allah. Jadi kalau kita mengikuti definisi Pak Lutfi bin Yahya, seluruh wali Allah itu berangkat dari orang yang tidak baik dulu. Ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Perjalanan wali Allah itu ada yang diawali dari tidak baik dulu, kemudian taubat menjadi orang baik dan benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah seseorang mungkin bisa diangkat sebagai walinya Allah. Tetapi banyak wali Allah yang memang sejak kecil itu mula-mula hamba yang soleh. Artinya tidak berangkat dari tidak baik dulu. Nah, ini berarti definisi dari Pak Lutfi bin Yahya itu keliru. Kalau kita mengikuti definisi Pak Lutfi bin Yahya, ini sekali lagi, seluruh wali Allah itu berangkat dari orang yang tidak baik dulu, kemudian tobatnya diterima, dan menjadi hamba yang soleh, kemudian diangkat menjadi walinya Allah. Jadi berawal dari tidak baik dulu. Ini tidak pas, karena banyak juga wali Allah yang sejak kecil itu sudah menjadi hamba yang soleh, bahkan menjadi hamba yang wirai. Ini banyak. Nah sekarang secara terminologi, apa sih definisi dari keramat? Secara terminologi, keramat adalah kejadian luar biasa di luar nalar manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang soleh dan bertakwa, yang bukan merupakan seorang nabi. Jadi yang namanya keramat itu adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa, dan hamba tersebut bukan seorang nabi. Itu keramat. Nah, poin yang perlu diluruskan oleh ucapan Pak Lutfi bin Yahya, jadi karamat ini tidak harus berasal dari orang yang dulunya tidak baik. Banyak wali Allah yang sejak kecil sudah terjaga kesolehannya, seperti para sahabat Nabi atau ulama besar, dan tetap diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merujuk definisi yang benar bahwa yang dinamakan keramat adalah amrun khorikun lil adati yadharu ala yadi abdin dzahiris solahi ghairi muta'in linubuwati. Jadi sesuatu yang luar biasa atau di luar kebiasaan alam yang nampak melalui tangan seorang hamba yang tampak kesolehannya, yang mana ia tidak mengaku sebagai seorang nabi. Nah, untuk membuktikan bahwa definisi Pak Lutfi bin Yahya terkait bahwa keramat itu berawal dari orang yang tidak baik, kemudian menjadi taubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah sehingga menjadi hamba yang soleh, dan kemudian menjadi walinya Allah. Ini sebagai bukti bahwa definisinya Pak Lutfi bin Yahya salah, maka saya tunjukkan sekitar 4 wali Allah yang memang sejak kecil itu sudah menjadi hamba yang soleh dan hamba yang wirai. Jadi satu contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah wali Allah yang namanya begitu masyhur hingga saat ini. Beliau adalah sosok yang dijuluki Sultanul Aulia atau pemimpin para wali. Kisah ketaatannya sejak kecil sangat terkenal. Salah satunya adalah kejujurannya kepada perampok. Bahwa sejak kecil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ketika hendak pergi menuntut ilmu, ibunya membekali uang yang dijahit di dalam baju dan berpesan untuk jangan pernah berbohong. Ketika dihadang perampok, ia jujur mengakui keberadaan uang tersebut, padahal perampok tidak tahu. Nah, soal kesalehan bahwa kejujurannya membuat pemimpin perampok bertaubat. Diceritakan pula sejak bayi, beliau sudah tidak mau menyusu di siang hari saat bulan Ramadan. Dalam kata lain, berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sejak bayi itu sudah berpuasa.
Karena ketika masuk bulan Ramadan, pada saat siang hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini tidak mau menyusu. Nah, ini membuktikan bahwa wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mula-mula sejak kecil memang sudah menjadi hamba yang soleh, bahkan hamba yang wirai. Nah, contoh yang ini membuktikan bahwa definisi Pak Lutfi bin Yahya salah, di mana Pak Lutfi mengatakan bahwa keramat itu muncul dari orang yang tidak baik, kemudian taubat, kemudian menjadi hamba yang soleh dan diangkat menjadi walinya Allah. Seakan-akan wali Allah itu harus berawal dari orang yang tidak baik dulu. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Kemudian contoh yang kedua, ada Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi bahwa Imam Syafi'i dalam satu cerita, ini Imam Syafi'i mengaku, aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu, kecuali satu kali saja yang kemudian aku muntahkan. Karena sesungguhnya rasa kenyang itu memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengundang kantuk, dan melemahkan seseorang dari ibadah. Ini membuktikan contoh bahwa Imam Syafi'i pun sejak muda ini sudah wirai, terbukti tidak pernah merasa kenyang dan hanya satu kali merasa kekenyangan pun dimuntahkan. Rasa kenyang itu dihilangkan, jadi sebagian makanan yang sudah masuk ke dalam perut itu dimuntahkan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini meyakini bahwa dengan kekenyangan ini seseorang menjadi keras hatinya, kemudian hilang kecerdasannya, kemudian justru mendatangkan rasa ngantuk dan melemahkan seseorang dari ibadah. Itu dua contoh wali Allah yang memang sejak kecil itu sudah terjaga oleh Allah. Dalam kata lain, tidak diawali dari tidak baik dulu. Nah, catatan ini menunjukkan tingkat wirai beliau yang luar biasa dalam menjaga nafsu makan agar tetap kuat beribadah bahkan sejak usia muda. Jadi contoh bahwa Imam Syafi'i kekenyangan satu kali kemudian dimuntahkan, ini menjadi bukti bahwa Imam Syafi'i adalah wali Allah yang wirai ini sejak usia muda. Ya, meskipun lebih dikenal sebagai imam madhab fikih, bahwa Imam Syafi'i sebagai salah satu wali besar karena kedekatannya dengan Allah. Bahkan sejak kecil beliau yatim dan tumbuh dalam kemiskinan, namun sangat menjaga diri dari perkara syubhat. Soal kecerdasan, beliau menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Hidupnya dihabiskan hanya untuk ibadah dan ilmu. Kemudian contoh yang ketiga, wali Allah yang memang sejak kecil itu sudah dijaga oleh Allah dan memang menjadi hamba yang soleh sejak kecil, ada Sayyidah Maryam binti Imran. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 35 ini membuktikan bahwa Sayyidah Maryam binti Imran ini sebagai waliullah. Ayat 35 surat Ali Imran berbunyi, idqalati imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya apa? Artinya ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nadar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 36, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepadamu dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, inilah bukti nyata karomah yang muncul karena kesalehannya yang terjaga. Jadi Allah menumbuhkannya dengan pendidikan yang baik dan memberikan rezeki dari sisinya secara langsung. Saya tampilkan Ali Imran ayat 37 yang berbunyi, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu
anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bi khairi hisab. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana ini bagimu?" Maryam menjawab, "Itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Jadi dalam Al-Quran, Maryam digambarkan sebagai wanita siddiqoh yang dijaga Allah sejak kecil. Bahkan sejak kecil ia mengasingkan diri di mihrab untuk beribadah. Soal karomah, bahwa Nabi Zakaria sering menemukan buah-buahan musim panas di musim dingin, dan buah musim dingin di musim panas di dalam mihrab Maryam. Allah memberikan rezeki langsung kepadanya karena kesuciannya yang terjaga. Ini adalah contoh yang ketiga, bahwa Maryam ini adalah wali Allah, wali perempuan Allah yang sejak kecil itu sudah dijaga oleh Allah dan langsung diberi rezeki oleh Allah. Artinya bahwa definisi karomah yang didefinisikan oleh Pak Lutfi bin Yahya, bahwa seorang wali itu berarti harus berawal dari orang yang tidak baik dulu, itu terpatahkan dengan 3 contoh yang sudah saya sebutkan. Karena 3 contoh yang sudah saya sebutkan adalah wali-wali Allah yang mula-mula sejak kecil memang sudah terjaga dan sudah menjadi hamba yang soleh. Untuk melengkapi contoh, jadi saya tunjukkan 4 contoh. Contoh yang terakhir adalah Imam An-Nawawi. Jadi kesalehan beliau tampak ketika teman-teman sebayanya ini memaksa beliau bermain, namun beliau justru melarikan diri untuk membaca Al-Quran. Jadi Imam An-Nawawi sejak kecil itu sudah menampakkan sebagai calon ulama besar. Karena di saat anak-anak di usia sebayanya ini masih hobi-hobinya bermain, ini Imam An-Nawawi pada saat diajak bermain oleh teman sebayanya, ini justru menolak, bahkan melarikan diri untuk membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu keterangan kitab yang artinya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakisi berkata, "Aku melihat Syekh Muhyiddin atau An-Nawawi saat ia berusia 10 tahun di desa Nawa. Anak-anak sebayanya memaksa beliau untuk bermain bersama mereka. Namun beliau lari menghindari mereka sambil menangis karena paksaan itu, dan dalam keadaan tersebut beliau tetap membaca Al-Quran." Jadi bahwa Imam An-Nawawi ini adalah ulama yang menulis kitab Riyadhus Shalihin dan Hadis Arba'in. Ini adalah contoh wali yang sangat zuhud sejak kecil. Bahkan masa kecilnya ini di saat anak-anak sebayanya itu ngajak bermain, Imam An-Nawawi justru menangis berlari, tidak mau. Bahkan ia menghindari dari ajakan untuk bermain, bahkan ia lebih memilih membaca Al-Quran. Dan soal kesalehan dari Imam An-Nawawi, beliau tidak pernah menikah karena seluruh hidupnya dicurahkan untuk Allah dan ilmu agama. Penjagaan dirinya terhadap makanan dan perilaku sangat ketat agar tidak jatuh pada hal yang makruh. Ini adalah 4 contoh ulama besar. Jadi ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ada Imam Syafi'i yang merupakan imam madhab, kemudian ada Maryam, kemudian ada Imam An-Nawawi. Ini adalah 4 contoh wali Allah yang memang sejak usia kecil itu sudah dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat. Sehingga sejak dari kecil keempat tokoh yang saya sebutkan itu wali Allah yang sudah menjadi hamba soleh sejak kecil. Nah berarti ini mematahkan definisi dari Pak Lutfi bin Yahya, di mana tadi Pak Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa yang namanya keramat itu berawal dari orang yang tidak baik. Kemudian orang yang tidak baik tersebut menjadi tobat. Tobatnya diterima oleh Allah, kemudian menjadi hamba yang saleh,
dan kemudian diangkat menjadi walinya Allah. Definisi semacam ini sekali lagi saya katakan itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Dengan mengikuti definisi Pak Lutfi bin Yahya, maka secara otomatis seluruh wali Allah itu berarti harus berawal dari orang yang tidak baik dulu. Padahal faktanya tidak demikian. Banyak wali Allah yang mula-mula sejak kecil memang sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Nah, ini berarti kan bahwa wali Allah itu tidak harus berawal dari orang yang tidak baik, kemudian taubat. Jadi definisi semacam itu seakan-akan kan menggambarkan dirinya Pak Lutfi bin Yahya, di mana dulu Pak Lutfi bin Yahya menurut banyak riwayat kan orang agak nakal itu. Kemudian ia menjadi penceramah seperti saat ini. Jadi jangan didefinisikan bahwa keramat itu seperti perjalanan hidupnya, karena memang tidak benar. Yang namanya keramat itu kejadian di luar logika manusia, di luar adat manusia yang ditampakkan oleh Allah dalam diri kekasih Allah, hamba yang taat kepada Allah, hamba yang soleh. Itu definisi dari keramat. Ya tidak harus kok wali itu bermula dari orang yang tidak baik dulu. Ya ada kalanya wali itu dulunya orang yang tidak baik, kemudian tobat, ya ada. Tetapi tidak harus lantas wali itu berarti awalnya orang yang tidak baik, kemudian tobat, ya nggak begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa saya meluruskan definisi keramat yang menurut Pak Lutfi, bahwa yang namanya keramat itu berawal dari orang yang tidak baik. Kemudian orang yang tidak baik itu kemudian tobat, dan tobatnya diterima oleh Allah sehingga menjadi hamba yang soleh dan diangkat wali oleh Allah. Nah, definisi semacam ini tidak benar, karena dengan mengikuti definisi semacam ini berarti wali Allah itu semuanya berawal dari orang yang tidak baik. Nyatanya dari 4 contoh yang tadi saya sebutkan itu membantah dan membuktikan bahwa ada banyak wali Allah yang memang mula-mula sejak kecil itu sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.